Dalam sekejap, Rong Tian terlempar ke dalam kegelapan yang penuh misteri, diculik dan dibawa menjauh dari kehidupannya yang dikenal, menuju nasib yang belum pasti. Keempat pria itu melemparkan tubuh Rong Tian ke dalam kereta dengan gerakan cepat namun terukur. Tanpa membuang waktu, kereta itu segera bergerak, melesat ke arah barat, meninggalkan kediaman wakil menteri tanpa jejak. Malam yang sepi pecah oleh derap kaki kuda yang berirama, membawa sosok Rong Tian menjauh dari segala yang dia kenal. Tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, dan tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, kediaman wakil menteri gempar. Rong Tian dinyatakan hilang. Banyak yang berspekulasi bahwa dia putus asa karena kegagalannya dalam ujian negara, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke lautan Donghai, lautan luas di sisi utara kota Biramaki. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada pemuda itu. Rong Tian terbangun, sinar matahari menyilaukan matanya. Kepalaku sakit. Apa yang terjadi? Bisiknya pelan, mencoba meluruskan tubuhnya yang pegal. Namun, seketika dia terkejut. Tangan dan kakinya terikat erat dengan tali tambang yang kasar. Lebih mengejutkan lagi, dia menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam kereta kuda yang berguncang, melaju ke suatu tempat yang tidak dia ketahui. Bagus! Kamu sudah bangun, suara serak yang familiar terdengar dari sudut kereta. Rong Tian menoleh ke arah suara itu dan melihat 3 sosok pria berpakaian serba hitam. Kali ini, mereka tidak lagi mengenakan topeng, memperlihatkan wajah-wajah yang keras dan tak bersahabat. Aku ditawan. Entah oleh siapa. Dan aku tak tahu apa kesalahanku, gumamnya pelan, mencoba mengingat-ingat kejadian semalam. Sebagai seorang terpelajar, Rong Tian tahu dirinya dalam bahaya. Namun, dia berusaha tetap tenang, mencari celah untuk berpikir jernih. Tuan, apa salahku? Mengapa aku ditawan? Aku bukan orang penting. Tolong lepaskan aku, katanya, mencoba membujuk dengan nada merendah. Namun, bukannya belas kasihan yang dia dapat. Sebaliknya, salah satu pria dengan bekas luka di wajahnya menghampiri dan menamparnya keras. Plak! Bocah tak tahu diri. Sudah syukur kami tidak diperintah membunuhmu. Masih saja bertanya-tanya, apa kesalahanmu? Pria itu meludah ke wajah Rong Tian setelah melepas tamparannya. Rong Tian terdiam, menahan rasa sakit yang menyebar di pipinya. Tamparan itu begitu keras, hingga sebagian giginya terasa goyah. Dia bahkan bisa merasakan aroma amis di mulutnya, pertanda bahwa darah mulai mengalir. Meskipun begitu, dalam keheningan, tatapan mata Rong Tian melotot tajam ke arah pria yang menamparnya. Tidak ada ketakutan di matanya, hanya keinginan untuk tahu, untuk memahami mengapa ini terjadi padanya. Pria itu tampak semakin marah. Kamu menantangku, bocah, suaranya menggeram, tangannya sudah mencabut belati dari pinggangnya, siap menggorok leher Rong Tian. Namun, pria bersuara serak yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu segera menahan tangan pria berbekas luka. Hentikan! Kita diminta hanya membuangnya di gurun Hadaraj. Tidak untuk menghabisi dia di sini. Biarkan dia disantap serigala lapar atau hewan buas lainnya di padang gurun. Dia tetap akan mati. Mendengar kata-kata itu, bulu kuduk Rong Tian berdiri. Gurun Hadaraj? Tempat terkutuk itu, pikirnya, jantungnya berdegup kencang. Pemimpin kelompok itu mendengus dingin. Mengapa terkejut? Orang miskin sepertimu berani berhubungan dengan gadis bangsawan. Bukankah Gurun Hadaraj tempat yang pantas untuk menghukum rakyat jelata sepertimu? Gurun Hadaraj bukan sekadar padang pasir gersang. Konon, tempat itu dihuni oleh makhluk buas, binatang iblis, dan bahkan hantu-hantu gentayangan yang lapar. Siapa yang tega memerintahkan pembunuh bayaran untuk membuang Rong Tian ke tempat seperti itu? Pertanyaan itu menggelayut di hatinya,
membakar rasa penasaran dan